Selamat datang di Ruang Dalam, podcast yang isinya nggak cuma cerita ringan, tapi juga ruang buat ngomongin hal-hal yang biasanya cuma kita pikirin di malam hari. Saat semua orang udah tidur, tapi pikiran kita malah bangun. Hari ini kita akan bahas topik ya bisa dibilang cukup berat ya. Tapi topik ini juga topik yang cukup penting. Nah, jadi topiknya itu hari ini adalah agama dan pencarian eksistensial. Aku mau nanya dulu nih, pernah gak sih kalian ngerasa kayak aku rajin ibadah, tapi kok tetap ngerasa kosong ya? Atau aku percaya Tuhan, tapi juga bingung sama hidup sendiri. Nah, udah hadir hari ini bareng aku dua orang yang sangat-sangat keren, yaitu adalah Cia yang banyak ngulik soal spiritualitas dan filsafat. Dan di sampingnya juga ada Radit, penulis dan boleh dibilang penyintas krisis makna hidup. Hai Cia dan Radit, gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan baik. Halo Tari, halo semuanya. Oke, kabar saya hari ini cukup baik, puji Tuhan. Dan senang banget begitu hari ini tuh bisa ngomong soal ini ya. Karena jujur aja menurut saya itu topik ini tuh sering aku pikirin juga gitu sih. Gimana kalau menurut Radit? Seneng banget sih diajak kesini gitu. Jujur topik ini tuh kayak cermin gitu kan, kayak kita tuh mikirin diri sama mikirin ini tuh sama kayak mikirin hidup dalam-dalam gitu. Oh iya, betul. Oke, sebelum kita makin jauh nih, mungkin bisa dijelasin dulu ya sebenarnya yang dimaksud sama pencarian eksistensial itu apa sih guys menurut kalian? Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Oke. Jadi simpelnya itu tuh kayak rasa aku tuh di dunia itu tuh buat apa sih gitu ya? Kenapa sih aku lahir, hidup? Kan nantinya juga kan mati juga kan gitu sih bahasa kasarnya gitu. Dan semuanya itu kayak cepet banget gitu jalannya. Jadi ngomong eksistensial itu soal makna hidup ya, terutama pas hidup tuh rasanya ser banget. Pokoknya itu nggak ada jawaban pasti, yang intinya kita sendiri itu harus ngasih makna ke hidup kita sendiri. Pokoknya kita tuh menggali lebih dalam untuk lebih dalam memahami apa sih sebenarnya diri kita itu. Bener banget tuh. Dan biasanya tuh pertanyaan kayak gitu tuh munculnya ya pas kita lagi pikirannya mentok aja gitu Ya, misalnya betul. itu saat aku gagal gitu, kehilangan atau bahkan lagi sukses pun bisa kayak gitu tuh. Tapi yang misalnya nih waktu sukses tuh tiba-tiba kayak ngerasa kosong banget nih gitu. Nah aku pribadi tuh pertama kali ngerasain hal kayak gitu ya pas udah kerja, udah punya semuanya yang katanya ideal, tapi kok malah bingung gitu. Relate sih, kadang kita tuh nggak tahu harus seneng atau sedih karena semuanya kelihatan baik di luar, tapi batin kita tuh rasanya sepi. Iya betul banget Kak Tari. Ya. Nah, masuk ke bagian yang makin menarik nih. Agama tuh kan harusnya jadi panduan hidup ya. Tapi kenapa banyak orang termasuk yang religius banget tuh masih ngerasa kosong dalam dirinya? Menurut kalian gimana? Dari Lecia. Oke, baik dari saya dulu ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ya, kalau menurut saya itu mungkin kita itu sering banget ya dapat agama itu sebagai aturan, tetapi justru malah bukan pengalaman gitu. Jadi dari kecil itu udah diajarin gitu ya, boleh nggak ya gitu. Tapi kita itu macam gimana ya, yang nggak pernah ngerasain gimana merasakan bahwa Tuhan itu dalam keheningan, dalam keraguan, dalam sakit. Makanya begitu hidup itu mulai berat, kita bingung tuh harus gimana. Soalnya kan terkadang kita manusia kan, misalnya kalau kita lagi hidup bahagia, lagi hidup enak, pasti kita kan lupa Tuhan kan. Ya. Mungkin kita Ya, juga sering ngerasa gitu kan. Tetapi di saat kita dalam posisi sakit itu, pasti kita mau mendekatkan diri kan pada Tuhan, meminta bantuan gitu. Intinya itu sangat relate ya di kehidupan kita sehari-hari. Makanya
mungkin ini itu ya bagaimana cara kita untuk dalam setiap suka dan duka kita manusia itu perlu membutuhkan Tuhan gitu loh. Setuju sih. Dulu tuh ngerasa itu kalau rajin ibadah ya harusnya hidupnya tenang kan, Ya. tapi ternyata nggak sesimpel itu gitu. Aku tuh pernah kayak ke gereja gitu, tapi habis itu tetap kayak ngerasa hampa aja, kayak ngapain aku ke gereja gitu, pikiranku gitu-gitu mulu. Iya. Nah akhirnya itu aku tersadar lah gitu, mungkin selama ini aku beragama ya karena takut aja, ya karena dalam pikiran kita tuh sama kayak yang Laca bilang tadi, agama itu aturan gitu, Iya. bukan apa yang harusnya kita percaya gitu. Jadi kita beragama tuh bukan karena cinta, tapi kayak yang aku bilang tadi itu kayak karena aturan tadi. Nah dan di situ sih aku mulai kayak nanya bener-bener gitu, apa aku udah bener-bener ini kenal sama Tuhan itu gitu. Itu sih. Betul juga. Beragama karena takut, bukan karena cinta. Wah, dalam banget ya. Itu maknanya, Dit. Iya. Dalam banget. Oke, lanjutlah. Kalau boleh cerita nih, titik balik apa sih yang bikin kalian mulai kayak melihat ulang agama sama hidup? Waduh, berat banget nih. Aku Mungkin dulu boleh? iya dari kamu dulu ya. Aku sih pernah di titik ngerasa kayak Tuhan itu jauh banget gitu. Kayak aku doa tapi kayak kosong, hampa gitu rasanya. Sampai akhirnya aku tuh ke tempat yang sepi, kayak yang nggak sepi banget sih. Iya. Nggak bawa apa-apa, terus cuma duduk sama diri sendiri gitu, nggak ada teman. Dan entah kenapa tuh justru di situ aku ngerasa kayak deket sama Tuhan gitu, karena kayak kalau aku ngerasanya sendiri gitu sama Tuhan kayak ngerasa deket aja, kayak kalau cuma berdua sama Tuhan tuh kayak nggak di tempat rame tuh enak gitu ngobrol Iya, sama Tuhannya. iya, betul banget. Karena kalau di tempat ramai gitu kan nggak konsentrasi Iya. gitu kan, sehingga kita pikiran buyar gitu, Iya. nggak konsentrasi berbicara dengan Ataupun Tuhan. misalnya gini, kita udah konsentrasi nih, tapi tiba-tiba gara di tempat rame kan Iya. buyar sendiri, pikirannya jadi kemana-mana. Iya, betul betul banget. Oke, oh mungkin itu menurut Radit Ya. ya. Kalau dari aku dulu itu banyak baca buku, terus juga belajar tentang agama-agama lain juga, bukan belajar mentok ke agama Katolik, tapi juga kan di Indonesia kan banyak beragam agama ya. Ada Jadi agama kan. ya, terus aku juga sering baca buku gitu, cari informasi-informasi gitu tentang agama lain. Tapi semuanya itu saya rasa itu cuma nambah informasi aja, bukan sebuah jawaban gitu. Jadi sampai suatu hari itu aku terduduk diam kan, terus aku tarik napas gitu dan ngerasa bahwa ternyata Tuhan itu nggak serumit itu ya, nggak sama yang di pikiran kita gitu loh. Mungkin itu karena efek kita yang ragu gitu dengan dengan Tuhan ya, sehingga Betul tuh. ya muncul seperti itu. Dia itu sebenarnya nggak jauh, dia itu sebenarnya dekat. Kalau kita mau mendekatkan diri itu, sebenarnya itu Tuhan itu terlalu dekat sekali dengan kita. Intinya itu kita mau ngobrol gitu dengan Tuhan, pasti Tuhan juga Akan datang lah iya ya. datang dan di posisi dekat lah gitu. Terus tapi aku aja yang sibuk tuh cari Tuhan Ya. kemana-mana, yang pastinya mungkin orang itu malas ke gereja kan, mungkin karena tempatnya jauh. Tapi kalau dia dari hati mau ngomong sama Tuhan, dari tempat misalnya dari rumah juga bisa, Ya, atau dari kosan juga iya dari bisa. kosan. Intinya kita tuh dari hati gitu loh, mau Dimana aja, ungkapin. dimana-mana tuh bisa kita Iya ngobrol sama Tuhan sebenarnya. sebenarnya. Iya betul banget. Itu sih menurutku. Wah, keren-keren. Kadang kita emang nyari Tuhan itu di luar, padahal dia itu ada di dalam diri kita ya. Iya loh kak, itu loh kak yang aku ngomong tadi, pokoknya itu betul Ya, sekali. betul sih. Ya. Tapi ya, jujur aja, itu ada juga orang yang trauma sama agama. Entah karena lingkungan yang keras atau karena merasa dihakimi. Nah, aku minta pendapat kalian nih dari argumen ini. Menurut kalian apa sih penyebabnya itu? Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Itu sih nyata ya, oke, ada banyak orang gitu yang kayak ngerasa trauma sama agama kan. Gitu. Nah aku tuh punya temen gitu, dia trauma karena dulu pas kecil dia sering diomelin cuma karena nanya. Dan sayangnya
kadang kita tuh lebih takut dosa daripada takut kehilangan rasa kemanusiaan gitu. Betul banget. Nah padahal Tuhan kan maha pengasih, bukan maha pemarah doang gitu. Ya gitu sih kalau dari aku. Oh iya, iya sih, akan agama itu kan emang nggak salah gitu kan. Tapi terkadang itu cara kita menyampaikan agama aja yang terlalu Ya. kaku gitu loh. Jadi kalau kita bisa balik ke esensinya, kasih sayang, kejujuran, terus ketulusan, mungkin orang itu nggak akan lari dari agamanya, tapi malah nyari. gitu ya kan. Iya, betul banget. Iya, itu sih. Itu sih permasalahan agama, kayak misalnya agama yang diajarin sekarang tuh nggak progresif tapi malah konservatif gitu, kayak Iya. mereka ngajarnya nggak secara rasional di masa sekarang gitu. Jadi orang-orang sekarang tuh kayak ngerasa nggak, agama tuh nggak bener lagi karena gitu sih, karena agama nggak ngikut arus waktu tapi malah bertahan dan ketertinggalan gitu jadinya. Betul banget. Ya, sekarang juga tuh banyak orang yang bilang mereka kayak aku nggak religius, tapi spiritual. Kayak meditasi, journaling atau healing itu juga semacam agama nggak sih? Gimana menurut kalian? Oke, dari aku dulu Ya ya. ya ya. Kalau menurutku, iya, semua itu emang ngebantu seseorangnya jadi lebih hadir gitu, lebih jujur sama diri, lebih sadar, dan juga itu udah dibentuk spiritualitasnya gitu ya. Tuhan itu nggak terbatas di masjid, nggak terbatas di gereja atau pura atau bahkan yang tempat ibadah yang lainnya ya gitu. Intinya itu kadang kita nemu dia di keheningan, nemu di senja, bahkan di lagu yang nyentuh batin. Ini kan kalau kita ya agama Katolik, kita kan nggak hanya misalnya berdoa aja terus doa terus. Tapi kan kalau kita kan biasa kor di Ada gereja. keheningan juga. Iya, keheningan. Kalau kita di tempat hening aja kita mau berdoa, Tuhan aku bersyukur banget, Tuhan aku minta ini. Intinya itu kita itu dari hati. Bahkan pakai lagu juga kan bisa. Itu kan cara menyampaikan Isi hati sebuah kita isi ya. hati kita kepada Tuhan gitu. Jadi yang dikatakan saya dan Radit tadi itu intinya itu berdoa itu tidak harus ke gereja itu gitu. Intinya dari hati gitu. Kita mau menyampaikan apa dengan Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita, nggak terlalu jauh dengan kita. Nah Gitu. itu aku juga pernah gitu ngerasa paling deket sama Tuhan pas dengerin musik-musik instrumental, bahkan musik metal sekalipun bisa gitu. Kayak misalnya musik, karena kan setahu kita tuh musik metal tuh kayak musik-musik yang Berisik. enggak, yang berisik tuh terus musik-musik yang jauh sama Tuhan. iya. Padahal enggak gitu. Musik-musik metal tuh banyak yang kayak apa ya, menyembah Tuhan, kayak ngagungin nama Tuhan gitu-gitu. Nah pas aku ngedengerin itu tuh kayak tenang dan deket gitu sama Tuhan gitu. Itu tuh bukan soal apa yang berikutnya bakalan terjadi, kayak soal keterhubungan aku mesti sama Tuhan gitu. Iya, betul banget. Iya sih. Nah, menarik nih. Pertanyaan terakhir yang sering ditakutin orang itu, kalau aku ragu, kalau aku marah sama Tuhan itu dosa nggak sih? Menurut kalian itu pandangan itu menurut kalian gimana? Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Aku tuh pernah ngerasa dosa banget karena nanya, Tuhan tuh bener ada nggak sih? Masih mau deket? Itu gua sadar Tuhan nggak se-fragile itu. Iya. Tanya itu bukan bentuk kurang iman, justru itu tanda masih kita peduli gitu, masih mau deket. Karena jujur aja waktu aku nanya kayak gitu tuh, aku kayak ngerasa kok aku kayak doa terus sama Tuhan tapi kok aku nggak pernah ngelihat wujudnya. Aku kayak nggak pernah ngerasa dia hadir sendiri, karena ya balik lagi ngerasa hampa karena itu tadi. Iya, aku mau menambahin dikit juga ya Kak. Jadi yang sebenarnya itu memang ya kita nggak pernah lihat wujud Tuhannya seperti apa. Tapi dalam kitab suci kan pernah berkata gitu ya. Karena kalau kita pokoknya Tuhan itu Ada kalau wujudnya, kita percaya gitu. iya percaya. Tapi wujudnya yang seperti yang di pikiran kita. Itulah wujud Tuhan yang sesungguhnya. Karena kita nggak tahu ya wujud Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau kita percaya
kita tahu wujudnya dalam pikiran kita, berarti itulah Tuhan yang sesungguhnya. Ya aku nanya Terus- kayak gitu sih gara waktu masih kecil ya. Iya, iya juga sih. Terus Nabi aja pernah tanya kok, bahkan dalam kitab suci itu banyak dialog antara manusia dan Tuhan itu Tuhan. sendiri. Iya. Yang penting adalah kita itu tetap jujur, tetap mau berinteraksi dengan Tuhan, tetap mau dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu senang dengan kejujuran, senang ketulusan. Betul nggak sih? Betul. Iya, senang ketulusan. Pokoknya itu dia itu nggak mau yang orang itu Berbohong ke diri sendiri berbohong lah. terus apa ya, nggak ngungkap, Berpura-pura. iya berpura-pura, nggak ngungkapin istilah, Perasaannya gitu. iya gitu loh. Intinya itu yang berantakan daripada iya juga sih ya. Lebih ke itu ya. Kepura-puraan yang dibikin rapi Iya. gitu. Iya seperti itu Betul. lah. Sampai Tuhan pun kayak kadang bingung ini anak ini pikirannya kemana. Iya. Tapi Tuhan kan tetap tahu ya kita bohong. Iya atau enggak. iya Iya, sih. iya, iya. Iya emang tahu. Wah, obrolan hari ini jujur aja dalam banget ya. Kadang kita ngerasa sendirian dalam pencarian ini. Tapi ternyata banyak juga yang ngerasain hal serupa. Gak semua orang ngomongin soal krisis iman, soal rasa kosong, atau tentang nyari Tuhan dalam keheningan. Tapi nyatanya semua orang di titik tertentu itu pernah atau akan ada di sana. Sebelum kita menutup, aku meminta dari Lacia dan Radit satu pesan atau refleksi singkat buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa gelisah, lagi nyari makna, atau bahkan lagi ngerasa jauh banget dari Tuhan. Oke, jadi ini pesan sederhana dari aku ya, sekalian juga ya sebuah kesimpulan kecil terkait Obrolan materi kita ya hari ini obrolan ya. kita hari ini. Oke, kalau dari aku itu pesan sederhana aja ya. Jadi setelah saya mengutip pembicaraan kita hari ini ya, jadi jangan buru-buru sembuh, jangan buru-buru ngerti. Kadang ngerasa bingung itu justru tempat di mana hati kita itu mulai tumbuh. Betul nggak sih? Iya sih. Ya. Kalau kita itu lagi ngerasa kosong, itu bukan akhir. Itu bukan akhir ya. Tapi bisa juga itu menjadi ruang yang Tuhan kosongkan supaya kita itu bisa mengisi ulang dengan makna yang baru. Jadi semisalnya itu kalau kita merasa misalnya nih Tuhan ngasih tantangan gitu loh, ngasih tantangan ke kita, pasti kita mikirnya itu aduh Tuhan matilah aku, mungkin ini udah Ya udah akhir udah lah akhir gitu. Padahal Sementara- kayak cuma iya, padahal tantangan- Tuhan tahu gitu kalau tantangan yang diberi itu Iya. sesuai sama kemampuan iya kita kayak gitu loh, kayak gitu maksudku. Itu sih kalau menurut saya dari Oke, kalau dari aku sih ini, kita tuh nggak apa-apa kalau lagi nggak yakin gitu kan, nggak apa-apa kalau lagi marah, nggak apa-apa kalau lagi sedih gitu. Tuhan tuh tetap dengerin, bahkan pas kamu dan diem aja gitu dan nggak tahu harus ngomong apa, itu iman tuh bukan tentang ini, tentang selalu kuat, tapi tentang tetap mau jalan walau sambil gemetaran gitu. Wah, aku sampai merinding nih. Terima kasih ya buat Lacia dan Radit. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin kita sampai akhir. Semoga setelah episode ini kalian yang ngerasa gelisah, ngerasa takut, kalian akan lebih mengerti dan tahu bahwa kalian gak sendirian. Kalau kalian suka episode ini, jangan lupa share ke teman kalian yang mungkin lagi butuh ruang sunyi dan obrolan jujur. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ruang Dalam, terima kasih. Bye. Bye. Bye.